Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat datang kembali di MS Channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan puasa. Ya, puasa menurut orang Kristen. Puasa itu penting Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak memahami secara benar tentang puasa, sehingga akhirnya banyak yang tidak melakukan puasa. Nah, di sesi ini saya akan bicara kepada Bapak Ibu saudara-saudara tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum muncul berkaitan dengan puasa orang Kristen. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah di dalam kekristenan juga mengenal adanya puasa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita dan bicara banyak hal tentang puasa, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Artinya puasa bagi kita masih berlaku sampai hari ini. Jadi orang Kristen juga perlu berpuasa. Ya, Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan, beliau berpuasa 40 hari 40 malam. Murid-murid memiliki jam-jam khusus untuk berpuasa. Ya. Jadi puasa itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, pernyataan ini muncul ketika orang-orang banyak datang kepada Yesus dan berkata, kami sudah datang kepada murid-muridmu, kami sudah meminta supaya murid-muridmu mengusir setan dari anak kami, tetapi ternyata tidak bisa. Lalu murid-murid bertanya, kenapa bisa seperti itu? Maka Yesus berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali hanya dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berpuasa itu sangat penting bagi kita. Ada hal-hal tertentu Bapak Ibu saudara-saudara di mana kita cukup dengan berdoa saja, itu sudah cukup. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak cukup dengan berdoa. Kita perlu menambahinya dengan berpuasa. Nah, disinilah pentingnya puasa bagi kita, orang-orang Kristen. Jadi kalau kita berkata bahwa orang Kristen tidak ada puasa, itu salah besar. Orang Kristen masih tetap harus berpuasa sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan datang. Ya. Apakah cara puasa orang Kristen sama dengan cara puasa agama lain? Jelas tidak. Memang ada persamaannya. Apa persamaannya? Persamaannya ya tidak makan, tidak minum. Itu sama, itu namanya puasa, gitu ya. Tetapi yang lainnya adalah berbeda. Begitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa kalau puasa dari agama-agama yang lain itu merupakan kewajiban. Jadi mereka berpuasa itu karena wajib. Ya, sehingga mereka kalau tidak melakukan mereka bisa berdosa, mereka bisa dihukum dan seterusnya. Ya. Nah, bagi kita puasa bukan merupakan sebuah kewajiban. Tapi puasa adalah merupakan suatu kebutuhan. Jadi kalau saudara punya pergumulan yang berat dan saudara perlu menganggap bahwa saudara perlu puasa, maka saudara berpuasalah. Ya. Jadi kalau saudara mempunyai kerinduan, lalu kemudian sudah punya pergumulan dan saudara menganggap bahwa doa saja nggak cukup, saya perlu puasa, maka berpuasalah. Jadi dalam kekristenan, puasa itu bukan Tuhan yang butuh puasa kita. Tuhan tidak ada urusan. Saudara mau puasa, mau tidak puasa, nggak ada untungnya bagi Tuhan. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, puasa itu menjadi sangat penting bagi kita. Ya, nah, jadi itu perbedaannya. Bagi kita puasa bukan merupakan satu kewajiban, tapi puasa adalah merupakan suatu kebutuhan. Ya. Apa sebenarnya tujuan puasa, Pak? Apa tujuan puasa itu? Dalam Alkitab, puasa ya, itu sering disebut dengan istilah merendahkan diri. Jadi puasa itu disejajarkan dengan merendahkan diri.
Apa artinya merendahkan diri? Merendahkan diri itu artinya kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, kita menaklukkan kedagingan kita, dan kita menaikkan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam hidup kita. Sehingga kita bergantung, kita berharap hanya kepada Allah saja. Jadi itu inti puasa. Jadi inti puasa sebenarnya adalah kita sedang belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Apa hubungan puasa dengan merendahkan diri, Pak? Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya ini berlawanan, maka tidak mungkin kita ini berdiri di atas dua-duanya. Jadi keinginan daging iya, tapi keinginan roh juga iya. Tidak bisa. Jadi ketika keinginan daging kita kuat, maka keinginan roh kita pasti lemah. Keinginan roh kita kuat, keinginan daging kita pasti lemah. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat daging kita lemah? Cara kita membuat daging kita lemah adalah dengan tidak memberikan makanan dan minuman. Itulah puasa. Kenapa puasa menjadi penting? Karena ketika kita berpuasa, maka tubuh kita ini, daging kita ini kita buat lemah keinginannya. Dan ketika daging kita lemah, maka roh kita akan menjadi kuat. Sebab berlawanan gitu. Kalau yang satu kuat, yang satu pasti lemah. Yang satu lemah, yang satu pasti kuat. Ketika daging kita lemah, roh kita akan kuat. Ketika roh kita yang lemah, daging kita yang kuat. Ya. Nah, puasa adalah membuat daging kita lemah dengan cara tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh daging kita. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih fokus kepada Allah, karena roh kita kemudian menjadi kuat. Itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar kalau puasa itu memang gak boleh makan, tapi boleh minum. Apa benar, Pak? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu paham sebenarnya puasa itu apa, inti puasa itu apa, ya. Inti puasa itu apa? Inti puasa itu kan kita membuat daging kita ini lemah. Itu tujuan utamanya. Ya. Jadi apakah dengan kita cukup makan tapi tetap minum itu bisa mempercepat proses pelemahan daging atau tidak? Kalau ternyata bahwa ketika kita tidak makan dan tidak minum lebih efektif untuk membuat kita, daging kita menjadi lemah, maka tanpa makan dan tanpa minum jauh lebih baik daripada hanya boleh makan, tidak boleh makan tetapi boleh minum. Jadi persoalannya bukan benar apa salah, bukan Bapak Ibu. Sebab di dalam puasa Kristen itu kan tidak ada benar, tidak ada salah, ya. Tapi bagaimana kita menaklukkan kedagingan kita. Nah, itu intinya. Nah, Alkitab sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mengajarkan kepada kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, puasa itu selalu merujuk kepada kegiatan tidak makan dan tidak minum. Itu. Ya. Jadi tidak ada referensi di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa puasa itu boleh makan, tapi tidak boleh makan, hanya boleh minum. Tidak ada referensi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kemudian berkembang model-model puasa-puasa, ada puasa mute dan sebagainya, itu sumbernya bukan dari Alkitab. Tapi itu sumbernya adalah dari tradisi yang berkembang mungkin di masyarakat kita. Ya. Nah, tapi secara tradisi Alkitab, di mana puasa dinyatakan
selalu orang tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu. Ya. Nah. Tapi waktu Yesus puasa, katanya dia boleh minum, Pak. Nah, ini. Jadi memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa orang puasa itu boleh makan tapi tidak boleh minum, tapi tidak boleh makan. Kenapa? Karena Yesus sendiri waktu puasa dia makan, dia minum, dia tidak makan tapi dia minum, begitu. Dari mana dasarnya? Karena firman Tuhan berkata, maka laparlah Yesus. Tidak ditulis di situ, maka hauslah Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk memahami pernyataan Yesus ini, untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Yesus itu puasanya di mana? Ya. Alkitab mencatat Yesus puasa di padang gurun. Apa yang terbersit dalam benak pikiran kita ketika kita mendengar kata padang gurun? Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, yang terbersit adalah sebuah daerah yang gersang, daerah yang tidak ada airnya, makanya dia gersang karena tidak ada air di sana. Pertanyaannya, untuk 40 tahun, 40 hari Yesus berpuasa, berapa banyak air yang dibawa oleh Yesus? Tidak ada. Yesus tidak membawa perbekalan sama sekali. Ya. Sehingga dengan demikian, kesimpulan bahwa selama 40 hari Yesus makan tapi Yesus tidak makan tetapi minum, itu adalah kesimpulan yang kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu kan mengikuti tradisi perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, di mana puasa itu disebut dan dilakukan, maka di situ selalu identik dengan orang yang tidak makan dan tidak minum. Sehingga dengan demikian, Yesus dapat disimpulkan, Yesus melakukan apa yang sudah biasa dilakukan dalam perjanjian lama. Jadi puasa mengacu kepada tindakan tidak makan dan tidak minum. Kata fasting sendiri dalam bahasa Inggris, itu artinya tidak makan, tidak minum. Coba kalau saudara di rumah sakit, saudara disuruh puasa, otomatis Bapak Ibu saudara, saudara puasa berarti saudara tidak makan dan tidak minum. Itu secara makna kamus atau secara leksikon, ya, leksikal. Jadi saya tidak sependapat bahwa orang puasa itu boleh minum dan tidak boleh makan, begitu. Tetapi perhatikan, bukan berarti salah. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti salah. Bukan. Kenapa? Sebab puasa yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan. Yang kita lakukan untuk diri kita. Kalau kita menganggap bahwa tidak makan, tidak minum lebih efektif, itu jauh lebih baik. Tapi kalau mungkin kita berpikir supaya saya bisa puasa lebih lama, maka kemudian saya tidak makan, tapi saya minum. Ya silakan, itu tidak salah. Ya. Tetapi juga itu akan menunda proses pelemahan daging yang kita kerjakan. Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu kan membuat daging kita lemah supaya diri kita menjadi kedagingan kita menjadi lemah dan roh kita menjadi kuat, sehingga dengan demikian kita bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan. Itu tujuan puasa. Ya. Nah, bagaimana cara puasa yang benar, Pak? Cara puasa yang benar itu bagaimana? Yang pertama, ya tidak makan, tidak minum, itu yang pasti. Ya. Yang kedua, banyak berdoa, banyak baca firman. Ingat, puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Ya. Tetapi kita mematikan kedagingan. Sementara yang kita lakukan dalam puasa adalah kita menaikkan rohani kita. Jadi daging kita dibuat lemah dengan tidak memberi makan, tidak memberi minum. Roh kita dibuat menjadi kuat dengan cara memberi banyak makan, memberi banyak minum. Melalui apa? Melalui doa, melalui baca firman. Nah, itu akan membuat kita menjadi semakin
cepat proses penyangkalan diri yang kita lakukan itu. Kemudian selanjutnya tidak boleh pamer. Dalam kekristenan itu puasa itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi puasa itu tidak boleh kemudian kita pamer-pamer, kita bilang saya itu puasa, nggak boleh, ya. Oh saya itu sedang berpuasa 40 hari, 100 hari, 50 hari dan sebagainya, tidak boleh. Ya, Tuhan Yesus berkata kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu supaya orang tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Jadi puasa itu urusan pribadi kita dengan Tuhan, maka nggak perlu dipamer-pamerkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih Pak puasa orang Kristen itu? Nah, jadi ada yang berkata 24 jam dan seterusnya. Tidak ada batasan berapa lama puasa orang Kristen. Berapa lama tidak ada. Ada yang berpuasa 1 hari. Ada yang 3 hari full. Ada yang 7 hari penuh. Ada yang 23 hari penuh. Ada yang 40 hari penuh. Jadi tidak ada patokan harus berapa lama kita berpuasa. Ya. Bagaimana Pak, saya pengen puasa tapi saya tidak bisa 1 hari. Ya belajar, tidak usah 1 hari. Mungkin 6 jam dulu, 9 jam, ya, 12 jam, kemudian 15 jam, baru kemudian 1 hari penuh 24 jam. Apakah boleh Pak? Boleh. Jangan lupa kita puasa bukan untuk Tuhan, kita puasa untuk diri kita sendiri. Karena itu kalau untuk diri kita ya boleh, ya boleh-boleh saja. Ya. Sehingga dengan demikian tidak ada halangan bagi kita untuk kita tidak berpuasa. Ya. Apa yang dapat membatalkan puasa? Nah ini yang seringkali membuat orang kenapa takut di dalam puasa, ya. Jadi misalnya ibu-ibu kalau masak nggak mau nyicipi, kenapa? Takut itu batal, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak batal. Dalam kekristenan itu tidak ada yang membatalkan puasa. Jangan lupa sekali lagi puasa bukan untuk Tuhan, tapi puasa untuk diri kita. Jadi karena puasa itu untuk diri kita, maka tidak ada yang membatalkan puasa kita. Kalau saudara masak mau mencicipi, cicipilah. Tapi jangan makan. Nah, semua kembali kepada diri kita, ya. Saudara nyicipi tapi makan, nah itu salah. Tapi kalau saudara mencicipi hanya untuk mencicipi saja, mengambil rasanya, boleh, ya kan? Saudara buat teh, buat minum, hanya untuk mencicipi saja, ini manisnya sudah kurang apa belum, ya sudah, ya boleh. Tapi kalau minum ya enggak boleh, itu yang enggak boleh, ya. Jadi enggak usah takut, ya. Pak, kalau saya berenang lalu kemudian saya tidak sengaja saya minum air, gimana Pak? Apakah itu batal? Tidak batal, ya, tidak batal. Jadi lanjutkan saja, selama jangan sengaja minum, ya. Kalau sengaja minum sudah beda lagi, ya. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan puasa kita kalau hanya masalah minum, makan dan seterusnya, tidak. Yang bisa membatalkan puasa adalah kalau kita puasa tapi kita ngomongin orang, gosipin orang, jelek-jelekan orang, memfitnah orang, itu puasa kita batal itu. Kenapa? Sebab itu berarti kedagingan kita masih kita junjung tinggi. Ya, puasa yang benar adalah kita mematikan kedagingan. Ya, jadi kalau saudara puasa ya jangan nyimpan makanan. Waduh, ada makanan enak, saudara simpan gitu ya. Oh nanti saya makan untuk waktu buka puasa gitu. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu berarti kedagingan kita masih tinggi. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Puasa orang Kristen itu fleksibel, puasa orang Kristen tidak ada dalam tekanan apapun. Saudara berpuasa, saudara bisa menikmati karena puasa orang Kristen bukan untuk Tuhan. Saudara puasa untuk diri saudara. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan berpuasa dengan sukacita dan Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa bagi saudara. Maka jangan takut berpuasa, mulailah berpuasa karena tidak ada yang salah ketika saudara puasa. Yang salah adalah ketika saudara tidak mau puasa, itu yang salah. Amin. Baik, puji Tuhan. Demikian yang saya sampaikan kepada saudara di sesi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe,
ya di channel ini supaya terus berkembang, dan ikuti juga untuk sesi-sesi selanjutnya karena ada bahasan-bahasan yang lain yang saya sampaikan dalam bentuk-bentuk tanya jawab seperti ini. Shalom, Tuhan memberkati.